Sebenarnya sariawan ini luka yang gimana sih, Dok? Jadi kebanyakan orang-orang tuh kadang suka salah mengartikan juga sih, Mbak. Jadi semua luka yang di rongga mulut itu kadang-kadang mereka bilangnya sariawan. Nah, Tapi normalnya setiap orang itu akan mengalami berapa kali sih, Dok, sariawan dalam 1 tahun? tergantung dia genetiknya juga. Oke. Apakah mungkin dia itu biasanya sih kebanyakan sih hormonal juga sih. Jadi Kadang sariawan tuh nggak sembuh-sembuh. Itu biasanya kenapa sih, Dok? sariawan itu sebenarnya nanti normalnya dia 10 hari udah sembuh. Yang berawal dari sariawan akhirnya juga mengarah ke Suatu keganasan. keganasan. Nah, itu yang harus di. Keganasan sampai sejauh mana, Dok? Jadi lebih ke kanker ya, Mbak ya. Kanker, Iya, oke. kanker lidah. Nah, itu bahaya sekali. Nantinya juga teman-teman kita di dokter gigi atau Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Kediri juga akan belajar seperti itu, Dok. Seperti itu. Apa saja, Dok, kalau untuk penyakit mulut? Penyakit mulut itu sebenarnya seperti pintu gerbang antara dunia kedokteran umum sama dunia kedokteran gigi. Hai Sobat Dentis, apa kabar hari ini? Senang sekali saya Merinda Tobing bisa kembali menyapa Sobat Dentis dimanapun berada dalam program Bisik Gigi atau Bincang Asik seputar gigi. Hari ini saya nggak sendirian, saya sudah ditemani oleh salah satu dosen pengajar di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Kediri, ada Dr. Gigi Dorisna, spesialis penyakit mulut. Selamat siang Dr. Selamat Dorisna. siang, Mbak Mary. Apa kabar hari ini, Dok? Alhamdulillah baik hari ini. Sehat ya, Dok? Sehat ya. Terima kasih sudah menyempatkan waktu buat Sobat Dentis hari ini. Nah, hari ini, Dok, kita akan membahas tentang sariawan. Ini memang menjadi salah satu penyakit atau luka yang sering disepelekan. Tapi kalau sekali. dibiarkan, ini bisa memperparah keadaan ya, Dok ya? Iya, benar. Oh, oke. Sebenarnya sariawan ini luka yang gimana sih, Dok? Jadi kebanyakan orang-orang tuh kadang suka salah mengartikan juga sih, Mbak. Jadi semua luka yang di rongga mulut tuh kadang-kadang mereka bilangnya sariawan. Jadi, Ya, betul. aduh ini sakit ya, kayaknya sariawan. Nah itu. Tapi mereka nggak tahu ya sebenarnya sariawan seperti apa gitu ya. Apalagi luka-luka di rongga mulut itu sebenarnya banyak sekali. Ya. Ya, banyak sekali. Ada yang disebabkan karena jamur itu bentukannya seperti putih kayak gitu. Tapi sebenarnya dia itu karena jamur dan bukan sariawan. Nah, kalau sariawan itu ya biasanya luka itu kadang-kadang bentuknya itu bulat. Jadi bulat, ataukah dia tepinya itu tidak beraturan, entah itu oval ya, kadang oval, kadang ada yang tidak beraturan. Nah, kalau tidak beraturan itu biasanya sariawannya itu disebabkan karena trauma. Jadi kena Trauma apa, Dok, mungkin kena biasanya? sikat gigi ataupun kena gigi seperti itu juga bisa. Jadi dia lukanya itu tepinya itu agak kemerahan. Di dasarnya itu ada warna kuning putih kekuningan seperti itu. Itu yang disebut sariawan ya, Dok ya? Oke. Nah, biasanya kalau trauma itu termasuk ada orang nggak sengaja menggigit, nah itu Nah itu bisa dibilang trauma juga, gitu ya. tergigit. Nah, bisa. Jadi sariawan sendiri kalau ini beda lagi ya, apa namanya ya? Kalau orang dengan benih ya, bibit sariawan, maksudnya dia genetiknya punya bibit untuk mudah terjadi sariawan, dengan orang yang tidak mudah terjadi sariawan beda lagi. Jadi biasanya kalau orang yang dia tidak cenderung mengarah ke sariawan gitu ya, dia kegigit itu cuma merah toh. Jadi lama-lama dia itu sembuh sendiri, nggak sampai ada kuningan itu. Jadi nggak sampai ada luka yang dasarnya putih kekuningan seperti itu nggak ada. Tapi kalau dia udah ada bakat sariawan ya, dia itu akan kebentuk sedikit, nah dia akan jadi sariawan tuh. Jadi artinya bulet. genetik mempengaruhi, Dok? Bisa. Jadi sebenarnya sariawan ini multifaktorial. Jadi bisa disebabkan karena genetik, terus macam-macam. Jadi ada defisiensi nutrisi, kemudian kekurangan zat besi kayak gitu. Dan bahkan sariawan sendiri itu juga bisa disebabkan karena infeksi virus. Oke, itu sebab-sebab ciri-cirinya sariawan ya, Dok ya? beda-beda nanti. Bisa dibilang sariawan ini penyakit semua umat ya, Dok ya? Oh, Hampir ya. semua orang pernah ngalami gitu ya? Nah ya, mungkin hampir semua orang. Tapi normalnya setiap orang itu akan mengalami berapa kali sih, Dok, sariawan dalam 1 tahun? 1 sampai 4 itu tadi kali? sih tergantung dia genetiknya juga. Oke. Apakah mungkin dia itu biasanya sih kebanyakan sih hormonal juga sih. Jadi mereka kadang-kadang setelah pubertas kadang-kadang 1 bulan itu sering sariawan. Nah itu kalau yang seperti itu gimana? Jadi harus ini apa, faktor lokalnya itu juga harus dilihat dulu. Jadi misalkan kondisi kebersihan rongga mulutnya seperti apa itu harus dilihat dulu. Jadi nanti banyak yang harus diperbaiki, nutrisinya ataupun apa semuanya harus diperbaiki satu-satu. Jadi agar sariawan itu tidak mudah kambuh gitu. Ya, munculnya seringnya di area-area mana sih, Dok, kalau sariawan itu? Sariawan tuh ini ya lebih ke
sebenarnya semua rongga mulut semuanya bisa sih, bisa terkena sariawan. Kadang di bibir, mungkin di lidah, di pipi bagian dalam, lidah. Nah, tergantung itu tadi penyebabnya. Terlihat sepele sih dok, tapi ini bikin orang nggak nyaman makan, nggak nyaman minum, bicara pun juga nggak nyaman. Bahkan kayak gastrit, asam lambung ya. Jadi asam lambung itu juga bisa mengakibatkan sariawan gitu, karena asamnya juga mempengaruhi, akan merusak jaringan di rongga mulut. Nah, kalau yang seperti itu nanti juga ada ciri-cirinya sendiri. Nah itu, jadi makanya spesialis penyakit mulut itu mempelajari itu, jadi ciri-ciri. Oh ini karena apa ya? Ini harus dicari tahu sedetail itu ya dok ya, kausalitasnya ya. Nanti cek mungkin dari darah lengkapnya kayak gitu. Jadi kita lebih ke sistemiknya. Banyak orang yang menganggap sariawan ini hal yang begitu sepele dok. Padahal juga banyak kita melihat kadang sariawan tuh nggak sembuh-sembuh. Itu biasanya kenapa sih dok? Kok nggak bisa sembuh-sembuh? Sariawan nggak sembuh-sembuh. Jadi gini ya, kalau sariawan itu normalnya dia ya, kalau sariawan aktos recurrent itu yang berulang ya Mbak Maya. Jadi dia itu berulang, mungkin dia itu karena hormonal ya, dia berulang 1 bulan sekali, itu masih wajar. Cuman sariawan itu sebenarnya nanti normalnya dia 10 hari udah sembuh. 10 hari, patokan normal 10 sampai 14 hari dia udah sembuh. Itu normalnya. Tapi kalau sariawan yang terus-terusan dalam 1 bulan, mungkin 1 bulan di lokasi yang sama, kok nggak sembuh-sembuh, nah itu harus dicurigai. Sariawan seperti 1 bulan ya dok ya? Iya, 1 bulan, pokoknya lebih dari 14 hari, kok nggak sembuh-sembuh, nggak ada progres tambah ini ya, tambah melebar seperti itu, tambah ada benjolannya, tambah tepi-tepinya kok tambah nggak beraturan kayak gini, tambah keras kayak gitu, makin nyeri juga, makin nyeri, terus makin mungkin jadi kan kalau seperti itu kan intake nutrisinya juga berkurang kan ya, nggak bisa makan makanan secara normal seperti itu. Nah itu patut dicurigai Mbak. Pasien-pasien dengan kondisi seperti itu dok, sariawan yang nggak kunjung sembuh, itu kenapa bisa? Selain karena nutrisi tadi dok? Bisa juga yang mungkin ya di lokasi yang sama ya Mbak Mei, itu juga bisa mengarah ke suatu keganasan. Jadi makanya itu yang harus diwaspadai. Jadi masyarakat tuh harus aware dengan kondisi yang seperti itu. Karena kadang-kadang ini sariawan biasa, dibiarin nanti paling juga sembuh gitu. Ternyata nggak sembuh-sembuh sampai berbulan-bulan. Justru kebanyakan seperti itu, baru nanti 6 bulan seperti itu baru ke kita, biasanya kayak gitu. 3 bulan udah berobat kemana-mana, kadang-kadang ke dokter umum, ke dokter gigi, tapi dibiarkan kadang ke mantri gitu ya. Tapi mereka akhirnya nggak kontrol seperti itu, nggak kontrol ke satu dokter gitu ya. Jadi ini nggak sembuh, langsung ke sini, ke tempat lain seperti itu. Oke, ini menarik sekaligus menakutkan menurut saya dok ya. Jadi, yang berawal dari sariawan akhirnya juga mengarah ke keganasan. Nah itu yang harus Keganasan sampai sejauh mana dok? Jadi lebih ke kanker ya Mbak ya. Kanker, kanker lidah, nah itu bahaya sekali. Jadi ciri-cirinya kalau kanker lidah ini ya, jadi awalnya tuh kecil ya, sariawan kecil seperti itu. Nah terus kemudian dia itu mungkin ya di sekitar rongga mulutnya itu tidak ada sama sekali, mungkin nggak ada sisa akar, nggak ada yang melukai seperti itu. Nah itu perlu diwaspadai. Beda lagi nanti kalau di sekitarnya ada luka ada sisa akar yang mungkin melukai seperti itu, mungkin karena dia trauma gitu ya. Karena trauma sisa akarnya yang runcing-runcing kan biasanya, kalau tunggaan itu kan runcing-runcing. Nah biasanya karena trauma itu kemungkinan bisa karena trauma. Nah kalau karena trauma berarti ini harus dicabut ya, akar giginya harus dicabut. Nah kalau setelah dicabutin semuanya, rongga mulutnya udah dieliminasi faktor penyebabnya satu-satu, tapi tetap ada sariawan nggak sembuh-sembuh, nah itu patut dicurigai, bisa ke kanker. Itu nih yang harus benar-benar kita aware ya dok. Jadi itu harus mungkin kecil apapun ya. Kalau mungkin dalam 2 minggu ataupun lebih ya, kok nggak sembuh-sembuh, nah wajib lah seperti ini edukasi wajib banget dokter gigi lah seperti buat kita ya dok ya. Ini yang menarik juga buat sobat dentis, bahwa ternyata dokter gigi khususnya di spesialis penyakit mulut belajar sedetail itu ya dok ya. Iya benar. Nantinya juga teman-teman kita di dokter gigi atau Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Kediri juga akan belajar seperti itu dok. Apa saja dok kalau untuk penyakit mulut? Penyakit mulut banyak sekali Mbak. Jadi di-spill aja dikit. Iya gitu ya. Jadi kita itu lebih ke manifestasi juga sih. Jadi penyakit mulut itu sebenarnya seperti pintu gerbang antara dunia kedokteran umum sama dunia kedokteran gigi. Jadi kita yang menghubungkan. Saling sinergi juga ya. Kita menghubungkan. Jadi penyakit mulut itu menghubungkan dua itu ya. Jadi kebanyakan tuh jadi penyakit sistemik ya, mungkin
HIV ya, HIV itu juga bisa bermanifestasi di rongga mulut. Nah, jadi kadang-kadang ya ciri pertama itu terdeteksi dari rongga mulutnya. Gitu. Jadi sangat kompleks sekali. Pintu gerbang kebanyakan penyakit justru ketemunya dari mulut dulu. Ya, dari mulut dulu baru kita lihat, oh ini kok seperti ini ya, lidahnya kok seperti ini, kok ada keputihan seperti ini. Ini kira-kira apa ya? Nah, itu bisa jadi. Nah, untuk ke HIV. Nah, autoimun pun juga bisa. Kalau autoimun gimana, Dok? Ini kan sering banget itu orang bisa ya. Bisa kayak kemerahan di rongga mulut, terus seperti kadang-kadang kebanyakan tuh kayak pelentingan gitu ya. Pelentingan kalau di kulit itu ada cairannya gitu loh. Nah, tapi kalau di rongga mulut tuh sebenarnya pelentingannya tuh besar ya. Kayak beruntusan gitu. Jadi besar kayak benjolan gitu, terus di dalamnya ada cairan. Tapi kalau di rongga mulut karena dia itu mudah sekali pecah ya, jadi dia tuh akhirnya kayak terlihat kebuka gitu, lihat merahnya dasarnya, terus pinggir-pinggirnya ada tepinya, seperti itu. Bisa autoimun sariawan itu gitu. Tapi orang-orang tuh menyebutnya sariawan gitu. Padahal dia autoimun. Terus ada juga yang kecil-kecil sekali. Nah, itu biasanya virus, infeksi virus. Kalau masyarakat awam pasti menyebut semua masalah di dalam mulut sariawan ya. Kecuali kalau dokter gigi pasti akan tahu lebih detail gitu ya, Dok ya. Ini autoimun kira-kira ya, mungkin tepi-tepinya bisa dilihat. Jadi ada yang ciri-ciri tersendiri, nanti mungkin bisa dipelajari lebih detail lagi di dunia kedokteran gigi. Yes, gitu. Betul sekali, Dok. Nah, kemudian Dok, untuk kita yang saat ini mungkin sedang mengalami sariawan ya, kita nggak tahu sariawan biasa atau mungkin nanti mengarah kepada keganasan. Pengobatannya, Dok, untuk sariawan yang biasa, yang bisa kita lakukan jadi apa? Sariawan yang biasa ya, jadi mungkin kok ini kok nggak sembuh-sembuh ya. Jadi datanglah ke dokter gigi ya, atau dokter gigi spesialis penyakit mulut. Jadi nanti kita gali. Oh, mungkin kita pasti akan melakukan cek darah lengkap. Ini kemungkinan karena faktor mungkin kekurangan zat besi ya, defisiensi zat besi. Nanti kita tambah dengan zat besi, nutrisi kita tambah. Jadi kita lihat di situ. Baiknya sih, Dok ya. Itu anti radang, anti ini. Jadi nanti anti inflamasinya seperti itu kita berikan itu. Emang harus periksa ke dokter gigi ya, Dok ya? Iya, benar. Yang paling ahli. Nanti kalau teman-teman sudah jadi dokter gigi, bisa ngobatin kawan-kawan atau keluarganya juga deh. Dokter, kemudian untuk kita supaya terhindar atau meminimalisir lah terjadinya sariawan pada diri kita, apa bisa kita lakukan? Iya, jadi kita itu tadi Mbak ya, penyebabnya ya kita harus tahu dulu. Alergi pun sebenarnya bisa loh jadi sariawan. Bisa bikin sariawan, misalnya jadi mungkin alergi kayak vitsin ya, MSG itu ya. Bener, MSG itu kan dia melukai kan kalau kita makan terus. MSG itu akhirnya terjadi sariawan. Nah, kalau udah tahu dia karena alergi mungkin MSG atau alergi udang, alergi ikan laut, itu juga bisa pencetus terjadinya sariawan. Jadi yang saya bilang tadi, sariawan itu penyebabnya multifaktorial. Jadi banyak sekali penyebabnya. Nah, itu kita gali, misalkan oh ini setelah periksa dari dokter kok saya ternyata harus cek alergi. Setelah dicek, ini ternyata saya alergi ikan asin, alergi misalkan ayam ya, terus dia juga membuktikan sendiri setelah makan ayam kok tambah ada sariawannya ya, kayak gitu. Nah, itu hindarilah. Kalau udah tahu pencetusnya, jangan dicoba-coba ya, Dok ya. Hindari. Kadang itu ya kita bilang apa namanya, ibu ini ternyata alergi udang, terus periksa. Aduh dok, saya nggak makan udang nih, tapi kenapa kok sariawan? Ternyata dia makan kerupuk udang, ya kan? Itu kan kandungannya juga ada udangnya. Nah, sama aja ya, sama sambal terasi, ya kan? Nah, itu ada kandungan udangnya juga. Jadi selain menghindari sesuatu hal yang bikin kita alergi, terkait nutrisi gimana, Dok? Nutrisinya harus terpenuhi. Jadi kalau mungkin misalkan kita minum multivitamin seperti itu ya, atau mungkin kalau menjelang, misalkan ada yang hormonal gitu ya, mungkin ini kira-kira nanti saya haid tanggal sekian ya. Biasanya tuh muncul juga sebelum haid atau setelah haid seperti itu. Pengaruh hormon ya. Jadi berikanlah multivitamin seperti itu, multivitamin atau mungkin tambahkan zat besi seperti itu. Kalau kebersihan area mulut, Dok, gimana cara kita menjaganya? Jadi kebersihan area rongga mulut itu paling tidak ya 6 bulan sekali ke dokter gigi. 6 bulan sekali ke dokter gigi. Nanti apakah itu karang gigi itu harus dibersihkan. Jadi semakin rongga mulut itu semakin bersih, itu resiko untuk terjadinya stomatitis ya, terjadinya sariawan itu juga semakin minimal, semakin kecil. Menarik
menarik kalau kita bicara tentang penyakit mulut, salah satunya sariawan, Dok. Nah, Dok, terakhir nih sebelum kita closing hari ini, boleh dong kasih saran ke teman-teman dan sobat dentis di rumah yang ingin menjadi bagian dari kita juga dan nanti juga akan ketemu nih sama Dokter Gigi Dorisna. Oh ya, baik sobat dentis ya. Mungkin bagi kalian yang ini ya, yang ingin mendalami kedokteran gigi ya, dunia kedokteran gigi, silakan join ke Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Kadiri. Oke, karena memang di sini juga punya dosen yang profesional, fasilitasnya lengkap, Dok. Dan yang paling disuka sama sobat dentis adalah biaya yang bisa diangsur. Benar sekali. Oke, terima kasih Dokter Gigi Dorisna hari ini sudah menemani kita di Bisik Gigi atau Bincang Asik seputar gigi. Sampai ketemu sobat dentis di podcast kita berikutnya. Saya Mei pamit undur diri. Bye. Universitas Kadiri, We are Entrepreneur University.